Terima kasih Bapa yang baik. Kami bersyukur buat pagi hari ini. Engkau memberkati kami dengan kesehatan, kekuatan. Dan Tuhan izinkan kami untuk boleh masuk dalam hadirat-Mu, menyembah Engkau, memuji Engkau. Terima kasih Bapa yang baik. Terima kasih Tuhan. Haleluya, haleluya. Yesus. Penolong yang selalu setia, memenuhi keperluanku, tak pernah Dia mengecewakan. Yesusku tak pernah gagal. Segala perkara dapat ku tanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong dan sahabat. Tetap percaya Tuhan setia. Penolong yang selalu setia, memenuhi keperluanku, tak pernah Dia mengecewakan. Yesusku tak pernah gagal. Segala perkara dapat ku tanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong dan sahabat. Tetap percaya Tuhan setia. Segala perkara dapat ku tanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong dan sahabat. Tetap percaya Tuhan setia. Penolong yang setia dalam setiap hidup kami. Haleluya, 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 haleluya. Engkau Bapa yang baik, tak pernah tinggalkan kami. Kami bersyukur. Terima kasih Tuhan. Terima kasih oh. Kami bersyukur. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Segala perkara dapat ku tanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong
Our Father, which art in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come, thy will be done in earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our debts, as we forgive our debtors. And lead us not into temptation, but deliver us from evil. For thine is the kingdom, and the power, and the glory, forever. Amen. Haleluya, puji nama Tuhan. Yesus bangkit dan hidup untuk selama-lamanya. Karena memang dia adalah Sang God of Wonders. Kemarin kita sudah lihat bagaimana mahkamah agama, pimpinan agama, imam-imam kepala, ahli-ahli Torah, orang Farisi, itu menganggap Yesus itu penyesat. Sampai saking lucunya mereka meminta supaya kubur Yesus dijaga. Tapi ternyata Yesus bukan penyesat. Dia adalah Sang God of Wonders. Kebangkitan itu real. Kebangkitan Yesus itu fakta sejarah. Yesus hidup untuk selama-lamanya. Nah, terbukti imam-imam kepala, orang-orang Farisi, salah semuanya. Konsep mereka salah semuanya. Nah, sekalipun kubur itu dijaga, ternyata penjaganya kabur semuanya. Tidak ada artinya apa-apa. Nah, sekarang coba kita lihat ya di dalam pasal yang ke-28 Matius setelah kebangkitan Yesus ya. Kita baca ayat yang ke-11 ya. Ketika mereka di tengah jalan, datanglah beberapa orang dari penjaga itu ke kota dan memberitahukan segala yang terjadi itu kepada imam-imam kepala. Dan sesudah berunding dengan tua-tua, mereka mengambil keputusan lalu memberikan sejumlah besar uang kepada serdadu-serdadu itu dan berkata, kamu harus mengatakan bahwa murid-muridnya datang malam-malam dan mencurinya ketika kamu sedang tidur. Dan apabila hal itu kedengaran oleh wali negeri, kami akan berbicara dengan dia sehingga kamu tidak beroleh kesulitan apa-apa. Mereka menerima uang itu dan berbuat seperti yang dipesankan kepada mereka, dan cerita ini tersiar di antara orang Yahudi sampai sekarang ini. Nah, luar biasa. Kenyataannya, Yesus bangkit. Kubur sudah dijaga, dimeterai lagi, tapi tidak berpengaruh apa-apa. Yesus, Sang God of Wonders itu berkuasa. Dia keluar dari kubur, hidup kembali. Karena dia adalah Allah di atas segala Allah. Tuhan di atas segala Tuhan. Nah, sekarang imam-imam kepala sudah kepalang tanggung. Sudah salah jalan dengan menyuruh menjaga dan sebagainya, dengan konsep yang lucu-lucu, nanti datang dicuri oleh muridnya, mayatnya, baku ini, baku itu, dan seterusnya. Dan mereka betul-betul salah memang, karena mereka tidak mengerti bahwa Yesus itu God of Wonders. Dan betul-betul bangkit. Apa yang terjadi? Coba kita baca ayat yang ke-12 yang tadi sudah kita baca. Dan sesudah berunding dengan tua-tua. Nah, jadi melihat kondisi seperti ini, mereka makin bingung. Mereka menuduh Yesus penyesat, tapi ternyata mereka sendiri yang sesat. Dan untuk mempertahankan kebenaran mereka, lalu gimana nih? Mereka berunding. Saudara sekalian,
Suatu kebenaran itu tidak perlu berunding. Kebenaran mengenai Yesus bangkit dan hidup itu tidak perlu dirundingkan. Ada suatu kebenaran bahwa Yesus itu bangkit dan hidup untuk selama-lamanya. Ayo saudara, kita kumpul yuk, kita rundingan. Gimana ini Yesus itu bangkit? Atau mungkin ya gini aja dah. Kita katakan aja kebenarannya bahwa yang bangkit bukan Yesus fisiknya, yang bangkit imannya, misalnya begitu. Ini kan sesuatu yang menggelikan, ya. Ahli-ahli Torah, tapi berunding melihat kebangkitan Yesus. Kira sekalian, kebangkitan Yesus adalah kebenaran, historical fact. Dan itu tidak bisa dibantah, karena dia adalah Sang God of Wonders. Tidak perlu dirundingkan lagi, diterima dengan iman. Ya Tuhan, aku percaya Engkau berkuasa. Engkau berkuasa atas kematian bahkan. Engkau hidup untuk selama-lamanya. Nah, setelah berunding, mereka lalu mengambil keputusan. Nah, ini lucu lagi kan. Lu kebenarannya Yesus bangkit, mereka mau memutuskan apa lagi? Sebetulnya, kalau bukan selain dari kita beritakan memang kebangkitan Yesus. Ternyata tidak. Dikatakan mereka mengambil putusan, lalu memberikan sejumlah besar uang pada serdadu-serdadu itu, dan berkata, kamu harus mengatakan bahwa murid-muridnya datang malam-malam dan mencurinya ketika kamu sedang tidur. Nah, ini luar biasa. Berunding mengambil keputusan untuk apa? Mempertahankan kebenarannya sendiri yang nol besar. Tidak ada artinya. Itulah sebabnya kalau kita melihat sekeliling kita, ada kumpul dan seterusnya, merundingkan ini, mendiskusikan ini, untuk kebenaran ini, kita putuskan yang ini, kebenaran ini. Nol besar. Karena kebenaran itu hanya ada dalam Yesus Kristus. Berunding, kumpul, nol besar, tidak dapat apa-apa. Terima kebenaran dari Yesus, terapkan dalam hidup kita. Maka kita akan melihat kuasa Allah terjadi. Oleh karena itu saudara, kita lihat lucu, ternyata perundingan ini menghasilkan suatu keputusan istimewa. Yaitu apa? Membayar serdadu-serdadu itu dengan pesan, kamu harus memberitakan bahwa murid-muridnya datang malam-malam dan mencurinya waktu kamu sedang tidur. Loh, coba dipikir sesederhana itu. Penjaga, pasukan, serdadu, tentara yang menjaga tidur. Ini sebetulnya hukumannya tidak ada lain kecuali hukuman mati. Oh, tentara berjaga kok tidur. Sehingga terjadilah pencurian itu. Ini tentaranya juga, serdadu Romawi ini juga blow on juga. Ini. Mungkin mereka kata, jangan dilaporkan, nanti kalau dilaporkan kami tertidur. Wah, gawat ini. Nah, ayat 14 katakan, mereka yakinkan, kalau kedengaran wali negeri, ya Pilatus ini ya, jenderalnya, pimpinannya, kami akan bicara dengan dia sehingga kamu tidak beroleh kesulitan apa-apa. Artinya, kamu tidak usah khawatir, nanti kami akan ngomong sama Pilatus supaya kamu tidak dihukum. Karena ini gawat ini. Serdadu Romawi ditugaskan menjaga, tapi tidur sampai terjadilah pencurian. Nah, saudara lihat, ya ini peristiwa yang lucu-lucu.
Akibat apa? Akibat tidak mengerti bahwa Yesus adalah Sang God of Wonders. Begitu juga dengan kita semua. Kalau kita tidak bisa memahami bahwa Dia adalah God of Wonders, Yesus Tuhan, yang keluar ya hal yang lucu-lucu seperti ini. Dan ternyata tidak bisa lepas dari duit juga. Mereka dibayar untuk berbohong. Jadi kita lihat si penyesatnya ini siapa? Siapa yang sebetulnya penyesat ini? Ya mereka sendiri. Para ahli agama, ahli Taurat, dan seterusnya. Itu sampai kalau saudara baca di dalam judul perikop ini adalah dusta mahkamah agama. Mahkamah agama kok berdusta? Padahal mahkamah itu sesuatu yang diharapkan oleh banyak orang untuk memberikan kebenaran atas dasar keadilan dan sebagainya. Itu kok di sini ada dusta? Nah, kita tahu bahwa ternyata di dunia ini nggak ada kebenaran. Dusta bisa terjadi, kebohongan bisa terjadi, ketidakadilan bisa terjadi demi sesuatu. Nah, jadi betapa kelirunya kalau kita ini berharap pada dunia. Karena dunia tidak bisa diharapkan, dunia tidak bisa diandalkan. Satu-satunya harapan kita, andalan kita adalah Yesus Kristus, Sang God of Wonders. Sekalipun kadang-kadang yang disebut kebenaran atau sesuatu yang disampaikan oleh Yesus itu mungkin sulit untuk kita terima dengan logika kita. Tidak masalah karena memang logika kita cuma segini. Tapi kemampuan Yesus itu melampaui segalanya. Kuasanya melampaui segalanya. Jadi, apakah kita cuma mau bertahan cuma sekian aja? Dan kemudian menghilangkan kuasa yang dahsyat dari Sang God of Wonders itu? Nah, ini disebut betapa bodohnya kita kalau terjadi seperti itu. Oleh karena itu, mari saat ini kita terima dengan iman kebenaran Yesus. Ketika dikatakan Yesus bangkit pada hari yang ketiga, kita terima dengan iman. Karena memang itu fakta, historical fact. Puji nama Tuhan. Kita lihat mahkamah agama ini semakin berusaha untuk mempertahankan kebenaran, malah semakin membuat keruh semuanya. Sampai mereka harus membayar para serdadu itu. Dan ternyata beritanya terbongkar. Ini dicatat di dalam Injil Matius ini. Bagaimana trik-trik tipu daya yang dilakukan oleh mereka. Ya, jadi ketika orang yang sudah biasa melakukan tipu daya, trik dan sebagainya, yang diungkapkan ya seperti itu. Yang dilakukan juga seperti itu. Awalnya tadi mereka, nanti muridnya datang mencuri dan seterusnya. Ya, karena mereka biasa melakukan hal seperti itu. Tipu daya dan sebagainya. Tapi kebenaran tidak bisa dihambat oleh apapun. Kubur dijaga, dimeterai dan sebagainya. Tapi kebenaran tetap berlangsung. Kebenaran tetap terjadi. Yesus bangkit dan hidup untuk selama-lamanya. Tidak ada yang bisa mencegah.
Ini adalah historical fact. Dan mereka juga kelabaan sendiri. Akhirnya ya udahlah, beritakan aja bahwa muridnya datang malam-malam mencuri dan seterusnya. Plus harus membayar untuk berita bohong. Karena apa? Sudah menjadi kebiasaan mereka. Seperti itu. Dusta, bohong dan sebagainya. Ya terpaksa mereka lakukan. Padahal mereka ini sok ya berdiri sebagai pembela kebenaran. Yesus itu penyesat. Ternyata yang sesat siapa? Mereka sendiri, si penipu itu, pembohong. Nah, saudara sekalian, di sini kita melihat bahwa percaya kepada Yesus tidak akan pernah sia-sia. Hanya percaya kepada Yesus. Sesuai dengan firman-Nya. Mari kita sungguh-sungguh melalui peristiwa kematian dan kebangkitan Yesus ini, kita semakin diteguhkan iman kita. Marilah kita semakin berdiri teguh di dalam Yesus. Dan kita tidak bisa dipengaruhi oleh kanan kiri sekeliling kita. Yang kerjanya cuma bisa memutarbalikkan fakta, keadaan, kebenaran dan sebagainya. Karena memang dunia tidak ada kebenaran. Oleh karena itu saudara sekalian, mari saat ini kita pegang firman Allah. Kita percaya apa yang Yesus katakan. Si A, si B, si C, si D dan seterusnya begini begitu mengatakan apapun. Terserah, itu urusan mereka. Saling tuduh, menuduh dan sebagainya. Urusan mereka. Urusan saya adalah dengan Yesus, Sang Juru Selamat. Dia adalah satu-satunya Juru Selamat yang hidup. Allah yang berkuasa. Dan kalau kita lihat sekarang, media melalui internet sudah sedemikian rupa. Dan ini menunjukkan bagaimana dunia itu beraneka ragam. Ada yang mengatakan begini, begitu dan seterusnya. Mari sekarang kita mempunyai suatu keteguhan iman. Terserah mau ngomong apa. Pokoknya Yesusku itu adalah God of Wonders. Yesusku itu hidup. Dia adalah Juru Selamat satu-satunya dalam hidupku. Aku tidak khawatir karena Yesus penolongku. Dia penyembuhku, aku tidak khawatir. Dia penyelamatku, aku tidak khawatir. Dia adalah Allah yang memberkati aku tidak khawatir akan apapun. Yesus adalah Tuhan. Dia Sang God of Wonders. Puji nama Tuhan saudara sekalian. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan. Engkau berkuasa. Engkau hidup untuk selama-lamanya. You are the God of wonders, Lord. Terima kasih Tuhan. Engkau mulia dan agung. Sepanjang hari ini kami semuanya sehat. Kami diberkati berkelimpahan. Dan kami tetap terlindung oleh kuasa darah-Mu Tuhan. Tidak ada virus corona apapun bisa menyentuh kami. Terima kasih Yesus. Dan kami boleh menyaksikan kebenaran kuasa-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.